Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini saya akan menyajikan dua saham Pak Lo Keng Hong. Ya, Warren Buffett-nya Indonesia ini punya dua saham yang cukup menarik dan berpotensi, tapi agak-agak jarang ya diperbincangkan di market. Oke, yang pertama adalah TBLA ya. Ini Tunas Baru Lampung, salah satu produsen gula yang besar di Indonesia. Oke, langsung kita lihat chart daily. Dari sini 27 Oktober nampak harga itu masih drop ya. 27 Oktober harga drop dan akhir-akhir ini harga membuat sideways di sini. Oke. Dan dalam satu minggu terakhir terjadi breakout yang cukup potensial ya untuk terus bergerak naik ke atas. Kenapa potensial? Itu yang mau kita perbincangkan sebentar ya. Coba kita lihat sini, kita besarkan. Kenaikan ini sebenarnya bukan ujuk-ujuk naik ya, tapi memang sudah didesain untuk naik. Kenapa seperti itu? Kita lihat di sini. Ini adalah momentum kenaikan awalnya ya. Ini ada 3 candle bullish yang disertai dengan volume yang cukup menarik di sini. Oke, lalu memang harga di sini masih sideways ya, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di sini candle rejectionnya ini pertanda memang tekanan ke bawah sudah tidak ada lagi karena market secara umum sudah dikuasai oleh buyer. Oke, lanjut berikutnya di sini kita lihat kenaikannya mengkonfirmasi inisiasi bullish yang ada di sini ya. Kalau kita lihat juga di sini volumenya sangat menarik ya, dimana volumenya itu semakin besar atau increasing seiring dengan harga yang terus naik ya. Jadi tidak ada anomali ya di dalam kenaikan ini. Memang sekarang kita lihat 4 hari terakhir harga membuat penurunan yang cukup lumayan ya, dengan body candle besar dan juga volume yang besar. Tapi satu yang kita lihat adalah penurunan saat ini itu bisa dikatakan hanya sebatas testing demand gitu ya, testing demand karena harga belum bisa men-take out area lower di sini di 645 gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua secara teknikal di sini ada EMA 50 garis biru dan saya juga memakai Bollinger Band. Kita lihat harga itu sudah berhasil close di atas EMA 50 dan di atas top BB untuk yang pertama kali ya sejak Oktober tahun kemarin. Kan, jadi kenaikan ini bukan hanya sekedar naik lalu turun berarti kan, karena sudah didesain dengan baik oleh big player-nya. Sekarang kita lihat posisinya di time frame weekly. Nah, ini ada saya marking area base yang belum berhasil di take out memang. Ya, kalau kita lihat di sini area base-nya ya, strukturnya kita baca ya biar paham. Ini rally, base, rally. Ya, area base di sini dia menjadi resisten yang kuat. Memang sampai saat ini belum berhasil di take out ya, karena hari ini harga closing masih membuat pola candle yang bearish doji ya. Tapi kalau kita lihat lagi ya 3 candle sebelumnya di sini. Oke, ini candle yang jauh lebih dominan bullishnya dibanding candle sebelumnya kan. Itu pertanda memang market mulai terjadi pertukaran tren ya, mungkin tidak major trend tapi mungkin tren menengah gitu. Karena apa? Karena kenaikan di sini berpotensi untuk naik sampai ke atas top BB sini ya. Kalau kita lihat di sini kita marking ini area base yang juga menarik untuk menjadi resisten ya, karena pola di sini terjadi dia berdasarkan drop base drop gitu ya. Area base ini akan menjadi titik teratas dalam pergerakan di minggu-minggu ke depan. Itu untuk TBLA. Ya, jadi secara umum saham Tunas Baru Lampung ini cukup menarik untuk terus dipantau dan bisa perlahan-lahan dilakukan akumulasi ya. Mumpung harga masih di bawah. Itu jangan nanti udah terbang baru kita ikut-ikutan buy, itu udah terlambat gitu. Oke. Yang kedua, saham yang cukup menarik yaitu ANJT. Ya, ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kita lihat di akhir-akhir bulan kemarin ya, muncul isu-isu kalau ANJT itu mau dijual gitu kan, mau dijual pengendali dengan valuasi hingga hampir 8 triliun di sini. Ya. Padahal kalau kita lihat market cap-nya saat ini hanya kurang dari 2,5 triliun di sini gitu ya. Berarti nilainya itu lebih tinggi 167 sampai 234%. Ya, itu kenapa saya buat di judul ini berpotensi untuk menjadi beggar kan di 2024. Memang akhirnya ini dibantah
gitu ya, dibantah. Tapi apa kita percaya begitu saja, gitu kan? Karena apa? Ini yang menarik. Ini data dari kepemilikan KSEI kemarin ya. Ternyata dua pemegang saham utama itu yang sebelumnya dia hanya memegang saham Scrip ya atau saham warkat, melakukan konversi gitu kan ke dalam bentuk scripless. Nih. Ya masing-masing 40,85%. Nih, jadi otomatis semua saham scripless ANJT yang beredar di bursa itu sekarang mereka pemegang supply-nya. Kira-kira untuk apa itu? Gitu kan? Mulai terbuka kotak Pandoranya ya. Kira-kira untuk apa? 80% scripless mereka yang pegang sekarang. Ya kan? Padahal sebelumnya nggak ada. Itu kita lihat data kepemilikan di bulan sebelumnya. Nih, di Januari. Kita kasih di Februari aja yang terbaru ya. Oke, ini ANJT ya. Ini ANJT. Kalau kita lihat retail di tengah ini sangat mayoritas ya, 82%. Itu juga yang membuat saham ini lambat untuk bergerak karena retailnya terlalu banyak. Jadi bayangkan kalau retail saja punya 82%, sementara pengendali sama sekali tidak punya saham scripless. Itu otomatis bisa mengganggu proses penjualan saham ini. Kenapa? Karena harganya bisa menjadi sangat volatile gitu ya. Makanya dalam pandangan pribadi saya, itulah kenapa pentingnya mereka mengkonversi sahamnya ke dalam bentuk scripless di sini. Ya, jadi ada potensi memang ANJT ini akan dijual. Gitu ya, itu secara bandarmologi lah yang saya analisa. Begitu juga dengan secara teknikal sebenarnya. Kalau kita perhatikan di sini ya Bapak Ibu ya. Semenjak Agustus 2023, hampir 1 tahun yang lalu, sebenarnya pergerakan harga ini hanya berkisar di rentang 10 sampai 14%. Ya, hanya di sini-sini aja. Ini sebenarnya kan sideways kan. Apa ya? Jadi kalau kita lihat harga rata-ratanya ini hanya di sekitar 750 gitu. Jadi harga ini nggak boleh lari, nggak boleh terlalu fluktuatif ke atas atau ke bawah gitu ya. Karena apa? Karena kepentingan untuk proses penjualan tadi begitu. Itu yang sangat menarik sebenarnya dari ANJT ini. Gitu ya. Kalau secara teknikal memang sahamnya masih sideways. Tapi kita nggak mau ngejar technical di sini, tapi kita mau terus memantau rumor-rumor yang beredar di sekitar ANJT ini. Gitu kan? Apalagi Pak LKH kemarin ditanya gimana pendapatnya tentang proses penjualan ini kalau jadi. Dia senyum-senyum kan, ngomong sambil berdoa aja agar harganya bagus gitu. Berarti secara nggak langsung memang saham ini terus dipantau gitu ya, dan mungkin mereka sedang melakukan negosiasi dan keputusan strategis yang kita belum tahu gitu ya. Jadi sama-sama terus kita pantau ANJT ini gitu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kita pantau terus ANJT ini dan juga TBLA tadi ya. Oke, salam sehat, salam cuan.